Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tinggal kita masing-masing periksa diri kita, apakah kita beriman atau tidak. Kalau beriman, berpuasa. Kalau merasa tidak beriman, ya masing-masing nafsi-nafsi. Kecuali ada uzur tertentu yang diatur oleh syara. Jadi puasa itu bertingkat-tingkat di sisi Allah nilainya. Demikian juga surga dan neraka bertingkat-tingkat sesuai dengan tempatnya. Demikian pula derajat seseorang bertingkat-tingkat di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Jadi para ulama membagi puasa itu ada 3 macam, yaitu puasanya orang awam, puasa khusus, dan puasa khususul khusus. Demikian para ulama membaginya. Puasanya orang awam itu adalah seseorang yang berniat puasa, tidak makan dan tidak minum, tidak memenuhi syahwat, mulai dari terbit fajar hingga waktu berbuka. Jadi puasa pada tingkat ini hanya sampai menahan lapar dan dahaga, namun ia belum mampu menahan lisan, pandangan, hati, yaitu 7 anggota tubuh. Dia belum mampu menahan 7 anggota tubuh itu. 7 anggota tubuh itu lisan, pandangan, pendengaran, tangan, kaki, penciuman, dan hati. Itu waktu berpuasa harus dijaga, dipuasakan. Adapun salah satu syarat sahnya berpuasa, berniat. Sebelum masuk waktu berpuasanya, jadi diniatkan. Karena itu bagian dari syarat sah berpuasa wajib di bulan Ramadan. Jadi harus ada niat sebelum melaksanakannya. Adapun lafadznya yang biasa banyak kita kenal atau secara umum, jika ingin dilafadzkan boleh, dipasang niat di hati tanpa dilafadzkan juga boleh. Tapi lebih utama, lebih bagus kalau dilafadzkan untuk mencegah keraguan-raguan. Jadi dapat juga pahala lisan dari melafadzkan itu, pahala niat dapat di hati, pahala lisan pun dapat. Semua diganjar Allah Ta'ala sekecil apapun.
nawaitu summa gadin an adai fardi sahri ramadana hadhi sanati lillahi ta'ala. Jadi demikian kalau mau dilafadzkan niat puasa di bulan Ramadan, atau bahasa Indonesia misalnya agak kesusahan dengan itu, dilafadzkan dengan suara yang kecil terdengar oleh hanya telinga kita. Sengaja aku berniat puasa esok hari, wajib atasku di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi demikian. Kemudian yang kedua, puasa khusus. Yang tadi yang sudah puasa orang awam. Jadi puasa orang awam itu dia tidak makan dan tidak minum dan menahan syahwat mulai dari terbit fajar hingga waktu berbuka puasa. Itu puasa orang awam. Sedang puasa pada tingkat khusus, yaitu seseorang berniat puasa, tidak makan dan tidak minum, tidak memenuhi syahwat, mulai dari terbit fajar hingga waktu berbuka, dan juga memelihara lisan, pandangan, pendengaran, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan yang menimbulkan dosa atau dari perbuatan yang tidak diridai Allah Ta'ala. Jadi orang yang berpuasa pada tingkat khusus telah mampu mengendalikan keinginan lahiriah dari menuruti hawa nafsu. Jadi itu tadi bedanya. Kalau puasa orang awam, dia tidak makan dan tidak minum dan tidak memenuhi syahwat mulai dari terbit fajar hingga waktu berbuka puasa. Sedangkan puasa orang khusus, dia tidak makan, tidak minum, menahan syahwat mulai dari terbit fajar hingga waktu berpuasa. Dia menahan anggota tubuhnya, 7 anggota tubuhnya dari perkara yang tidak diridhai Allah. Jadi bukan hanya urusan makan dan minum dan syahwat, tapi anggota tubuh lain dipuasakan juga. Itu puasa orang khusus. Pada saat puasa dia memelihara hatinya. Pada saat puasa dia memelihara pandangannya. Pada saat puasa dia memelihara pendengarannya. Pada saat puasa dia memelihara tangannya. Pada saat puasa dia memelihara kakinya. Pada saat puasa dia memelihara penciumannya dari perkara yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Itu orang puasa khusus. Kemudian puasa khususul khusus. Jadi puasa khususul khusus ini, orang yang berniat puasa tidak makan dan tidak minum dan menahan syahwat dari terbit fajar hingga waktu berbuka, seperti puasa orang awam. Cuman ditambah lagi ia juga memelihara anggota tubuhnya daripada perkara yang tidak diridhai Allah. Cuman ada lagi tambahannya, ia memelihara batinnya, ia memelihara hatinya, tetap berpuasa selama ia hidup hingga kelak ia berbuka saat bertemu dengan baginda Rasulullah, saat memandang wajah Allah yang Maha Agung. Itu waktunya berbuka. Jadi puasa khususul khusus ini batinnya akan berpuasa terus menerus seumur hidup hingga ia berbuka saat berjumpa baginda Rasulullah, hingga ia berbuka saat berjumpa dengan Rabb-Nya yang Maha Agung. Itulah waktu berbukanya orang yang puasa khususul khusus. Jadi puasa ini puasanya para nabi, puasa hamba yang sidik,
dan puasanya para aulia Allah, puasa khususul khusus. Jadi ia tetap melihara batinnya, ia puasakan seumur hidup dari perkara yang tidak diridai Allah, selain dari puasa lahiriah tadi dan puasa 7 anggota tubuh. Jadi banyak orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Itu hati-hati puasa orang awam, rukun dan syaratnya terpenuhi sah, tapi apakah Allah meridhoinya atau tidak masih belum tahu lagi. Jadi puasa ini pun terbagi, ada puasa syariat dan ada puasa hakikat. Sebagaimana diri kita terbagi, ada zahir kita, lahiriah kita, ada batiniah kita atau rohaniah kita. Itu semua berpuasa, tapi dengan kaifiatnya, dengan caranya masing-masing. Puasa syariat yaitu tadi yang berdasarkan ketentuan agama yang tampak tadi, seperti tidak makan, tidak minum, tidak memenuhi syahwat, memelihara anggota tubuh, tidak, mulai dari terbit fajar hingga waktu berbuka. Jadi tampak lahiriah kita yang mana perbuatan lahir berdasarkan ketentuan syariat. Nah, itu disebut syariat puasa. Ada yang disebut hakikat puasa. Hakikat puasa ini berpuasa dari sifat keakuan diri. Nah, itu tubuhnya lahirnya berpuasa, puasa tadi, ketentuan syariat tadi yang tampak, tapi pada batinnya ia berpuasa dari keakuan diri, yaitu ia berpuasa dari mengakui yang bukan haknya, dari mengakui yang bukan sifatnya. Diri bisa melihat karena ada basar Allah. Diri bisa melihat. Diri bisa mendengar karena ada sama Allah. Diri bisa berbicara karena ada kalam Allah. Diri kuasa melakukan sesuatu, berbuat ini dan itu karena ada kudrat Allah. Diri memiliki kehendak akan sesuatu karena ada iradat Allah. Diri ini hidup itu pun karena ada hayat Allah. La maujuda bihaqqin inallah. Tiada yang wujud pada diri kita ini, pada hakikat sesungguhnya, kecuali hanya diwujudkan Allah saja. Jadi tidak ada yang punya kita sesungguhnya. Kita tidak pernah bikin pandangan sendiri, kita tidak pernah mengadakan pendengaran sendiri, kita tidak pernah kuasa membuat pembicaraan kita sendiri, suara kita sendiri, kalimat-kalimat kita sendiri. Kita tidak pernah kuasa akan sesuatu, mempunyai kekuatan sendiri, mempunyai ilmu sendiri, kecuali atas karena Allah Ta'ala semata. Jadi sifat-sifat itu adalah sifat Allah Ta'ala yang ada pada sekalian makhluknya, yang ada pada sekalian manusia. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu tampak sifatnya pada diri kita ini. Jadi pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Sifat-sifat itu bukan milik kita. Nah, bagi puasa hakikat itu dipuasakan, berpuasa dari mengakui yang bukan punya dirinya. Dipuasa pendengaran,
ada karena Allah, milik Allah. Penglihatan milik Allah. Jadi bukan milik kita, karena ada orang yang berkehendak ingin melihat, tidak bisa melihat karena Allah tidak menghendaki ia melihat. Demikian juga mendengar. Banyak orang yang tuli ingin berusaha mendengar, Allah belum berkehendak memperdengarkan, dia tidak bisa mendengarkan. Itu puasa, menafikan keakuan diri, karena Allah Ta'ala tidak ingin disyarikatkan dengan sesuatu apapun dalam peribadatan. Jadi jangan membuat tandingan-tandingan Allah. La basyirun inallah, tiada yang melihat kecuali karena Allah. La sami'un inallah, tiada yang mendengar kecuali karena Allah. La mutakallimun inallah, tiada yang sanggup berkata-kata kecuali karena Allah. La kadirun inallah, tiada yang kuasa atas sesuatu. La, tiada yang kuasa atas sesuatu kecuali karena Allah. Dikuasakan aja oleh Allah sebenarnya. La muridun inallah, tiada yang kuasa berkehendak akan sesuatu kecuali karena Allah. La alimun inallah, tiada yang mengetahui segala sesuatu kecuali karena Allah. La hayyun inallah, sesungguhnya diri ini hidup, tiada kuasa diri ini hidup kecuali karena Allah. Jadi yang mana milik kita? Yang tidak ada milik kita, semua milik Allah, semua karena Allah. Makanya itu di dalam peribadatan selalu lillahi ta'ala, karena Allah. Puasa karena Allah. Sembahyang puasa karena Allah. Membaca Al-Quran puasa karena Allah, yaitu mengembalikan kepada haknya. Jadi bukan maksudnya karena Allah itu bukan maksudnya kita memberikan sesuatu, kita berbuat sesuatu. Misalnya begini, aku bekerja karena untuk anakku, karena bukan seperti itu. Jadi karena keperluan anak kita berhajat terhadap sesuatu, sehingga kita bekerja karena untuk memberikan sesuatu kepada anak kita. Tapi yang dimaksud karena Allah di sini adalah tidak bisa dilakukan sesuatu kecuali atas pertolongan Allah, atas karunia Allah. Segala perbuatan, segala yang ada, segala yang maujud ini semuanya karena Allah. Misalnya seseorang mengangkat gelas, jadi gelas itu bisa terangkat karena tangannya. Nah, itu diumpamakan begitu, diitibarkan. Jadi itu yang disebut karena Allah, sehingga berniat berhaji karena Allah, umroh karena Allah, bersedekah karena Allah. Tiada yang kuasa selain daripada pertolongan Allah. Itu yang dimaksud karena Allah. La maujuda bihaqqin inallah, tiada yang wujud, tiada yang tampak, tiada yang terjadi apapun pada hakikat sesungguhnya adalah karena Allah. Nah, itu puasa hakikat. Setelah ia menahan yang bukan haknya, yang bukan sifatnya, menahan daripada keakuan dirinya, nah itu mengaku-ngaku yang bukan haknya, dipuasakan itu, lalu
pada waktu tertentu secara syariat, maka pada akhir Ramadan ia menyerahkan zakat fitrah. Kalau secara syariat, zakat fitrah itu menyerahkan makanan tertentu dengan takaran tertentu yang sesuai syariat kepada 8 asnaf, 8 yang berhak menerima. Makanya kita biasanya nyerahkan ke amil zakat untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya, untuk membantu kita sebenarnya supaya terbagi dengan adil. Itu syariat zakat atau zakat secara syariat. Tapi ada pula di zakat secara hakikat. Zakat secara hakikat itu ya tadi, yang bukan hak kita, keakuan diri kita, kita puasakan. Setelah kita puasakan, kemudian kita serahkan kepada pemiliknya yang berhak. Sifat-sifat siapa itu yang ada pada diri kita? Tadi seperti sifat basar, memandang, sifat sama, mendengar, sifat kalam, berkata-kata, sifat kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, sifat hayat, hidup, itu adalah sifat Allah Ta'ala. Karena kita tidak pernah mampu dan tidak pernah membuat, memang bukan punya kita. Kita hidup ini oleh karena dihidupkan. Jadi bukan punya kita. Itu adalah milik Allah. Jadi orang yang membayar zakat hakikat pada batinnya itu mengembalikan kepada haknya. Seperti zakat syariat tadi, menyerahkan kepada hartanya, makanan itu kepada yang berhak menerimanya. Ini mengembalikan tadi, menyerahkan kembali kepada pemilik sifat. Karena ia berhak atas sifat itu, karena itu memang haknya. Cuman kita yang mengaku-ngaku punya kita. Itu disebut zakat secara hakikat. Nah, itulah yang dimaksud puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa itu untukku, bukan Allah berhajat atas sesuatu amal hambanya, tidak. Itu tadi, karena sifat-sifat itu punya dia, lalu hamba itu mengembalikan kepada fitrah sesungguhnya yang berhak, karena itu memang milik Allah. Maka Allah akan membalas hamba itu dengan rahmatnya, dengan keridaannya. Jika manusia telah menyerahkan, telah mempuasakan keakuan dirinya, menyerahkan sifat-sifat itu tadi, itu disebut sifat salbiyah, sifat Allah yang ada pada diri kita, maka itu disebut kembali fitrah. Karena itulah manusia sesungguhnya yang tidak ada memiliki apapun. Itu kembali fitrah, kembali pada kesucian. Karena semua itu milik Allah. Puasa syariat kelihatan pekerjaan tubuh lahiriah. Puasa hakikat itu ada di dalam batin tadi, mempuasakan keakuan diri dari 7 sifat salbiyah itu, sifat Allah Ta'ala. Demikian juga amal-amal yang lain. Kita kuasa mengangkat takbir, kita kuasa membaca surah-surah di dalam sembahyang, kita kuasa ruku, sujud, dan sehingga salam, itu atas karena Allah Ta'ala, bukan kuasa kita. Itu disebut orang yang ikhlas. Jadi menghilangkan, menafikan keakuan diri, menisbatkannya kepada yang berhak, yaitu Allah Ta'ala. Itu hakikat
sesungguhnya secara hakikat, bukan secara syariat. Hati-hati memahami ini, harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Syariat ditempatkan syariat pemahamannya, hakikat ditempatkan hakikat. Kalau salah penempatan seperti kapal berlayar di padang pasir, lain tempatnya. Kapal berlayar di laut, di pasir atau di darat, ya kendaraan roda 4 atau roda berapa lah. Sesuai dengan tempatnya, jangan dipasang kapal berlayar di daratan, mobil berjalan di lautan. Wah, itu beda. Nanti kebingungan dan kekacauan yang ada. Makanya dalam perkara agama, belajarlah kepada orang-orang yang memang berilmu akan perkara itu, agar selamat saat kembali menuju ke Rabb yang Maha Agung. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat keridhoannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.